Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi dengan mata pelajaran SBK. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di materi hari ini kita akan membahas tentang gambar ilustrasi teknik manual. Tolong diperhatikan ya di depan. Nah, di sini yang pertama itu ada unsur gambar ilustrasi, yang kedua ada gaya gambar ilustrasi, yang ketiga ada langkah menggambar ilustrasi, dan ada jenis gambar ilustrasi. Nah, yang selanjutnya itu isi dari unsur gambar ilustrasi. Ini bisa dibaca oleh kamu Mas, baca Mas. Ayo, kamu dibaca. Saya geser situ kalau nggak kelihatan. Ayo, kamu baca, kamu baca. Ayo, semua anak baca. Ya, jadi ini contoh gambar ilustrasi manusia ya. Kalau misalkan ingin menggambar ilustrasi secara manual, seperti ini pemahamannya, yaitu proporsi anatominya seperti ini kan ada kepala, ada badan, kaki, tangan. Nah, gambar manusia ini diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi, baik manusia dewasa maupun anak-anak. Proporsi itu adalah perbandingan berbagian atau bagian dengan keseluruhan. Nah, jadinya proporsi itu yang dimaksud yaitu misalkan badannya kalian menggambar sebesar 2 jari, nah kakinya agak lebih panjang sedikit 3 jari seperti itu. Terus anatomi adalah kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, hitung cembung, menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Anatomi itu seperti misalkan ini ada wajah itu kan, nanti bagian pipinya dia ada yang tembem atau ada yang lurus, bagian hidungnya ada yang mancung atau pesek, nah, seperti itu. Selanjutnya masih unsur gambar ilustrasi, yaitu gambar binatang. Coba baca Mbak. Sini geser sini. Ayo baca. Unsur gambar ilustrasi, gambar binatang, jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan laut. Nah, ini adalah contoh binatang darat. Ini ada sapi, ada kambing. Itu dia ilustrasinya seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar tumbuhan. Gambar tumbuhan ini banyak jenisnya. Ada memiliki 2 cara untuk menggambar, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana. Ini berupa kesan bentuk tumbuhan. Nah, seperti ini. Misalkan kalian menggambar hanya garis-garis ini seperti ini saja daunnya, itu udah pasti orang melambangkan ini gambar sebuah pohon kelapa. Nah, ini contohnya ya, seperti ini ya, contoh simpelnya. Nah, ini selanjutnya ada langkah menggambar ilustrasi. Coba Mas, dibaca Mas. Sapinya disimpan. Aku, ya. Oh, buku. Ayo. Gagasan. Ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Nah, itu gagasan ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Jadi misalkan kalian ingin menggambar itu harus memiliki gagasan. Misalkan ingin menggambar lokasi kelas ini, nah kalian harus memikirkan itu dulu sebelum menggambar, harus memiliki gagasan. Yang selanjutnya itu sketsa. Sketsa biasanya masih berbentuk garis sederhana yang merupakan rancangan sederhana secara global. Sketsa ilustrasi itu kayak kita yang gambar di masjid waktu itu, yang kalian bebas untuk menggambar apa saja, tetapi kan tidak harus terlihat 3 dimensi, karena masih awal itu biasanya hanya terlihat suatu garisnya saja.
Itu yang dinamakan sketsa. Selanjutnya ada pewarnaan. Gambar ekspresi dikerjakan dua corak, yaitu corak realis dan non realis. Corak realis itu seperti contohnya, misalkan kalian menggambar kucing, misalnya menggambar kucing. Kucing itu kan dia ada yang memiliki warna, ada yang memiliki 2 warna, 3 warna, dan ada yang 1 warna. Kalian itu menggambar seekor kucing dan memberi warna seperti bentuk aslinya. Nah, itu yang dinamakan corak realis. Kalau corak non realis itu kalian menggambar kucing tetapi seperti, atau kalian menggambar Doraemon seperti itu kan, dia tidak seperti kucing asli. Nah, selanjutnya itu penyelesaian akhir. Penyelesaian proses menggambar dengan mengamati hasil gambar secara keseluruhan. Nah, ini penyelesaian ini seperti misalkan kalian itu penyempurnaan terhadap suatu garis yang kalian gambar di kertas itu menjadi sempurna seperti itu. Nah, ini ada gaya gambar ilustrasi. Mbak, coba Mbak dibaca. Yang semuanya apa? Manual dan fotografi perwujudan bahannya bersifat menghias atau membuka dengan cara Menstilasi. bidang Ya, tidak apa-apa. Gambar ilustrasi ini dapat diwujudkan dalam dua bagian, yaitu paru dan Ya. Yang pertama itu ada representatif. Itu dapat dikerjakan secara manual dan fotografi. Yang dimaksud secara manual itu kalian melihat objek secara langsung. Misalkan kalian ingin menggambar di lapangan, kalian melihat objek secara langsung. Jika kalian melakukan dengan cara fotografi, berarti kalian memfoto terus menggambar sesuai gambar yang kalian foto. Nah, selanjutnya itu ada dekoratif. Dekoratif ini gambar yang bersifat menghias atau mendekor. Itu seperti misalkan kalau kalian pernah ke suatu tempat kopi atau restoran, itu biasanya di dindingnya itu ada lukisan atau gambar. Nah, itu contoh gambar dekoratif. Selanjutnya itu ada karikatural. Gambar ini seperti gambar, misalkan ada gambar sebuah pahlawan atau seorang presiden itu yang dalam bentuk kartun seperti itu. Itu yang dimaksud dengan karikatural. Nah, ini contoh gambar ilustrasi komik. Nah, yang komik itu kan kalian biasanya sering tuh buka di webtoon atau di mana itu kan, itu termasuk komik. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada sampul buku, seperti buku cetak-cetak yang punya kalian itu. Nah, ini ada fignet. Fignet ini biasanya seperti kayak ornamen gitu dia, kayak gambar ornamen. Nah, ini selanjutnya ada di buku cerita, sampul buku cerita. Nah, ini contohnya reklame. Reklame ini juga termasuk jenis gambar ilustrasi. Dia sering ada kalau di jalan-jalan besar, kalian lewat itu ada. Nah, ini selanjutnya ada kartun, Nobita. Nah, karikatur, yang dimaksud karikatur itu seperti ini. Misalkan ini kan juga seorang mantan presiden ya. Ada yang tahu siapa namanya? B.J. Habibie ya, benar. Nah, seperti ini contoh gambar karikatur. Kalau ini gambar yang menandakan simbol atau tanda. Dari tadi yang saya beri, apakah ada yang ingin bertanya? Apa semuanya sudah paham?
Paham? Yang belum boleh bertanya. Bebas siapa aja. Ayo. Ada yang mau nanya nggak? Nanya nggak? Nanya nggak? Nggak. Nggak. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan keluarkan kertas selembar. Kalau udah di kertasnya atau di bukunya dikasih nama lengkap dan kelas. Ini ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Tetapi yang esai bisa kalian kerjakan berkelompok. Boleh 4 orang atau 5 orang. Nomor 1. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu A. Illustrare, B. Illustration, C. Illustration, D. Ilusi. Saya ulangi lagi ya. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare, illustration, illustration, dan ilusi. Silakan dijawab. Kalau sudah nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Fungsi dari menggambar ilustrasi adalah yang A. Memperjelas maksud, makna, dan cerita. Yang B. Menggambarkan cerita. Yang C. Menyamarkan cerita. Yang D. Memperindah gambar cerita. Saya ulangi lagi ya. Fungsi dari menggambar ilustrasi. Fungsi. Yang A. Memperjelas maksud, makna, dan cerita. Yang B. Menggambarkan cerita. Yang C. Menyamarkan cerita. Dan yang D. Memperindah gambar cerita. Selanjutnya nomor 3. Tahapan akhir proses menggambar adalah yang A. Melakukan pewarnaan. Yang B. Membuat sketsa. C. Menyiapkan warna. D. Menyiapkan alat. Nomor 4. Apa? Kurang jelas Mbak? Ya. Nomor 4. Peralatan berikut yang digunakan dalam menggambar ilustrasi pada media kering. Media kering itu seperti kertas, seperti itu ya. Kecuali A. Spidol, B. cat air, C. krayon, D. pensil. Peralatan berikut yang digunakan dalam menggambar ilustrasi pada media kering kecuali A. Spidol, B. cat air, C. krayon, D. pensil. Iya, kecuali. Nomor terakhir. Ini gambarnya tadi kan udah ada yang tahu kan gambarnya kan? Gambar media bibir tadi itu loh. Gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi jenis apa? Yang A. Komik, B. Karya sastra, C. Kartun, D. Karikatur. Masih SDK. Yaudah, ini tak kasih soal dulu aja buat nanti. Ya. Ini buat berkelompok ya. Nanti kelompoknya kalian bebas memilih maksimal 5 orang, minimal 4 orang. Hah? Apa? Nomor 2. Bebas, makanya boleh 2, boleh 3. Ayo, ini ya, dengerin dulu soalnya. Boleh kelompok dong. Para ditulis rapopo. Nek misalkan mau iki ingat. Ya, yang pertama boleh dicatat apakah unsur-unsur penting dalam menggambar seni rupa. Menggambar ilustrasi. Penting dalam menggambar ilustrasi. Sholat kan masih SPK. Iya, biar nanti tinggal ngerjain aja. Dalam menggambar ilustrasi. Yang nomor 2, sebutkan unsur-unsur menggambar ilustrasi. Yang nggak mau nyatet boleh difoto. Ya foto. Yang ketiga, langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menggambar ilustrasi? Jelaskan. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan gaya gambar ilustrasi. Yang kelima, sebutkan 5 jenis gambar ilustrasi. Udah ya, itu nanti
berkelompok yang ngerjainnya di kertas. Ini foto wae, nanti foto. Oh, apa? Ya, bebas. Kenapa kok? Nah, itu. 6. Ngomong piro? 6 lah iki. Ben, ben. Ya, udah ya. Nanti yang apa dikumpul aja yang tadi dijawab. Ya, jadi pelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.